Raditu billahi sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Gimana liburannya? Di rumah. Ada yang doang-doang gitu jalan-jalan? Males. Tengok kawannya kanan kiri, depan belakang. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Linda, Alia. Kenapa mereka nggak hadir? Kurang liburnya. Semangat kan belajar hari ini? Oke, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Jadi hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Belajar apa hari ini? Makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Umi harap kalian dapat dapat menangkap pelajaran hari ini, dimasukkan ke dalam memori otak. Oke? Belajar apa hari ini kita, Fabian? Makhluk hidup. Ya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri yang merasa hidup. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu nggak? Ciri-ciri makhluk hidup adalah organisme yang mempunyai kemampuan bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Apa lagi? Dan peka terhadap rangsang, makan dan minum. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 kelompok lagi. Apa saja itu? Apa? Apa saja? Manusia, Hewan, hewan, tumbuhan. iya. Nah, tepuk tangan dulu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup apa saja?
Mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Kucing. Kenapa kucing termasuk ke dalam makhluk hidup? Kenapa? Karena kucing memiliki kemampuan bergerak, terus bernapas, berkembang, terus berkembang biak. Nah, di sini kan ada dua gambar. Kenapa batu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup? Karena batu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Batu tidak bisa bergerak, bernapas, terus berkembang biak. Apalagi? Tidak bisa membedakan mana makhluk hidup dan benda mati atau makhluk tidak hidup. Contoh lain dari makhluk hidup selain kucing apa lagi? Apa? Ayam. Sana? Gajah. Tumbuhan. Pohon. Kalau contoh benda tidak hidup selain batu apa? Lemari, terus meja. Terus bisa membedakan mana makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Sudah bisa? Bisa? Coba buka bukunya halaman halaman 2. Buka bukunya halaman 2. Coba baca dulu. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan besar yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang. Umi mau tanya, kenapa tumbuhan itu bisa bergerak? Mas Sofian, kenapa tumbuhan bisa bergerak? Tumbuhan bisa bergerak karena tumbuhan itu dapat merespon rangsangan. Dapat merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Contohnya apa? Seperti cahaya, air, dan sentuhan. Nah, betul. Contohnya itu bunga putri malu. Pernah nggak kalian sentuh bunga putri malu? Gimana kalian sentuh? Iya kan? Baru nah, itu berarti dia peka terhadap rangsangan. Jadi tumbuhan itu bisa bergerak. Berarti dia peka terhadap rangsangan. Apakah semua makhluk hidup pasti tumbuh? Bisa. Ada yang tidak bisa. Bisa. Tadi kan ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Nafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Nah, tadi sudah bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati. Sudah ngerti bahwasanya kalau tumbuhan itu bisa tumbuh. Ini kan sudah ada kelompoknya, kan? Sekarang ini mau
apa? Gambar kucing. Hewan. Nah, gambar kucing. Hasilnya apa? Kucing bernapas. Oke, sekarang kelompok satu dulu perwakilan dari kelompoknya satu orang maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Buat suaranya ya. Dengerin kabarnya. Misi 5 apa dibantu gunting kertas nih sama Sofian.